Oke, ini udah aku record ya. Palingan tadi kita baru penjelasan tentang classification. Ya, classification itu untuk apa? Dan di sini kita mau pakai logistic regression untuk mengklasifikasi apakah dia itu depresi atau tidak. Oke, nah di sini paling kita udah diupload dulu datanya. Ya, dan ini palingan kalau misalnya kalian ada kendala atau apa, langsung ngomong aja ya. Oke, nah di sini, buat kalian yang mau pakai Google Colab, ini kalian coba copy dulu nih yang udah aku share di Line. Tunggu ya, di sini aku share lagi. Ini buat yang mau pakai Google Colab ya. Paste aja nih di sini. Jadi ini tuh bener-bener persis sama Jupyter Notebook yang biasa sih yang di Cloudera, sama aja. Dijalanin aja ini buat nge-install si PySpark-nya. Jadi kan di sini kita bakal pakai PySpark ya. Nah, paling buat yang classification ada yang mau nanya dulu. Paling ini kita coba ditunggu aja lagi install. Nah, paling ini kita sambil baca-baca dari soalnya dulu aja ya. Nah, jadi soalnya ini bakal minta apa? Yang pertama itu kita bakal disuruh buat import data dari data CSV yang udah disediain menggunakan Sparksation. Jadi Sparksation ini cuma salah satu library aja sih buat kita melakukan klasifikasi. Kalau misalnya kalian tahu, mungkin kalian bisa pakai scalar dan lain-lain tuh terserah. Tapi kalau di sini buat UAP juga nanti kalian pakainya Sparksation aja. Cuma sebenarnya caranya ada banyak. Cuma di sini kita pakai Sparksation aja. Nah, kalau udah, kita select feature. Nah, select feature itu kita ngambil 3 fitur terbanyak. Di sini dia ada bilang, pick 3 important feature. Jadi kita tuh cuma ngambil 3 fitur terbaik. Nah, paling buat nentuin fiturnya itu kita ada ngetes sih, jadi lebih trial and error. Yang penting, hasil akhirnya itu akurasinya harus 85% atau lebih tinggi. Jadi kalau misalnya akurasinya kurang, itu mungkin kalian salah di pemilihan fitur. Nah, terus kalau udah, kita juga akan melakukan pre-processing. Pre-processing itu kayak misalnya ada data-data yang NA, missing value, itu kita lakuin, kita hapus, atau pokoknya kita lakukan pre-processing untuk data-data yang tidak valid itu. Nah, terus kalau udah kita lakukan transform data, paling nanti gunanya buat apa, nanti bakal aku jelasin. Ya udah sih, paling intinya kira-kira kayak gitu. Sampai terakhir kita melakukan testing, apakah akurasi yang didapatkan itu lebih dari 85% atau tidak. Ya udah, ini udah selesai ya ke import. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi pertama, aku import dulu dari PySpark. Jadi karena di sini kita pakai PySpark sebagai library untuk melakukan klasifikasi. PySpark.sql import Sparksation. Jadi di sini kita bakal menggunakan Sparksation yang untuk mengolah data, ngambil data, pakai Sparksation. Nah, kalau misalnya udah, ini coba dijalanin aja. Buat jalanin seperti biasa, kalian bisa Alt-Enter atau Control-Enter ya. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita bikin dulu nih objek Spark-nya. Spark sama dengan Sparksation.builder.getOrCreate. Jadi di sini kita akan membuat objek Spark yang akan digunakan dalam mengolah datanya. Kalau udah dijalanin aja.
Nah, setelah objek Spark-nya terbentuk, kita di sini kan diminta buat nge-train, diminta buat load data dulu kan. Yang classification.train sama classification.test. Jadi di sini kita load dulu datanya. Misalnya train data sama dengan spark.read.option .option buka kurung infer sima true. Jadi ini tuh cara buat nge-read datanya ya. Spark.read.option. Infer sima ini apa? Jadi data classification.train ini itu kan sebenarnya infer sima ini buat kayak gini sih. Buat supaya yang kita tarik itu tipe datanya disesuaikan. Nah, kalau misalkan kita nggak kasih infer sima, nanti hack ini tuh bisa aja kebaca sebagai string. Tapi kalau kita kasih infer sima true, nanti hack ini tuh bakal dibaca sebagai integer. Kayak gitu. Paling kalau misalnya udah, di sini kita .csv, karena kita mau ngambil CSV-nya. CSV-nya dari mana? Dari classification underscore train .csv. Terus header sama dengan true. Nah, kenapa header sama dengan true? Jadi, di data classification train kita ini tuh udah ada headernya. Dan kita mau ngebuat header ini tuh sebagai header beneran. Kalau kita nggak kasih kayak gini nih, nanti header ini tuh bakal dibaca sebagai data. Paling ini aku coba ya. Aku buat kayak gini, habis itu aku print train data.show. Nah, kalau aku nggak buat si header sama dengan true itu, nanti jadinya si name gender hack ini tuh bakal dibaca sebagai data. Jadi, kalau misalnya aku mau bikin dia tuh terbaca sebagai header, kita harus kasih header sama dengan true. Nah, ini kalau misalnya aku coba jalanin, di bawah jadinya dia nggak terbaca sebagai header. Dia terbaca sebagai header jadinya. Nah, terus kita kan ambil dari train sama test ya. Jadi, kalian ambil dari test dan dari train. Kalau aku sih, aku copyin aja nih, atas bawah di copy aja. Habis itu diganti aja, train jadi test. Kalau udah, kita jalanin lagi. Nah, paling buat nge-read data, ada pertanyaan dulu. Oke. Nah, paling di sini aku coba ya, misalkan inverse skemanya ini nggak ini nggak kasih option deh. Nah, sekarang kalau aku nggak kasih option inverse schema true ini, hack-nya itu bakal terbaca sebagai string. Makanya kita harus kasih option inverse schema true, supaya hack-nya terbaca sebagai integer. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu select feature. Di sini kita disuruh untuk mengambil 3 fitur yang paling important, yang paling penting. Nah, fitur-fitur yang dipakai, fitur-fitur itu maksudnya kayak gender, height, education level, eye color, merit, salary income, gitu-gitu, dan name. Nah, gimana sih cara kita buat select feature-nya? Nah, caranya itu kita bisa lakuin train data dot select, terus fitur apa aja sih yang mau kita select. Nah, palingan di sini tuh lebih ke trial and error ya. Jadi, kalian pikirin dulu kayak apa aja sih kira-kira yang bakal berpengaruh sama si di press ini.
Kira-kira apakah nama berpengaruh sama depresi? Enggak kan ya? Terus gender juga nggak berpengaruh, karena kan bukan cuma female doang kan yang bakal depresi, male juga, jadi sama aja, nggak ngaruh. Height juga nggak ngaruh. Terus education level tuh kira-kira ngaruh apa enggak? Mungkin bisa aja kalau misalnya dia education levelnya rendah, terus nanti dia nggak bisa cari kerjaan, ya anggapan analoginya kayak gitu. Ini lebih ke trial and error aja sih, jadi kita coba misalkan masukin education level. Nah, terus eye color itu ngaruh nggak? Harusnya sih enggak ya, soalnya itu kan lebih ke fisik orangnya. Habis itu merit. Misalnya merit yes, no, itu kira-kira ngaruh nggak? Misalkan anggapan mungkin ngaruh ya, soalnya bisa aja kan orangnya nggak nikah-nikah, terus nanti dia depresi, anggapannya gitu. Habis itu salary income kira-kira ngaruh nggak? Mungkin aja kayak misalnya dia salary income-nya rendah, terus nanti dia jadi depresi. Jadi kita coba masukin aja salary income. Terus jangan lupa si labelnya ini pun juga harus tetap kita masukin ya. Jadi si depresi ini juga tetap kita masukin. Kita select. Nah, terus data yang udah kita select ini kan kita select di train data ya. Itu jangan lupa kita masukin lagi ke dalam train data. Kalau udah ini kita copy lagi buat tes data. Kalau udah kita jalanin. Nah, sekarang kita coba, kan kita udah select fitur nih. Habis itu data pre-processing. Nah, di data pre-processing ini kita disuruh buat remove any missing value in the data. Missing value itu biasa ditunjukkan dengan kolom NA. Ya, biasa kalau kalian misalnya di Excel gitu, habis itu ada NA, itu kan artinya nggak valid kan ya. Nah, di sini iya sama. NA itu kolom yang nggak valid. Jadi kita diminta buat menghapus kolom NA. Nah, cara buat menghapus kolom NA, kita bisa pakai train data.na.drop. Terus dimasukin lagi ke kolom train datanya. Kalau udah, kita iniin ke tes data. Jadi tes datanya juga sama, di drop juga NA-nya. Nah, kalau misalnya udah, ini kita coba jalanin aja. Oke. Nah, palingan kalau kita mau ngecek nih data kita, itu kita bisa tinggal print aja ya. Print, train data, terus kalau mau ngeliat isinya, kita bisa .show. Nah, jadi ini data-datanya. Yang udah kita ambil kolom yang disuruh, atau kolom yang select feature, sama kita udah NA drop. Nah, paling kalau kalian mau cari tahu nih kayak kolom apa aja sih yang NA, itu kita bisa pakai, misalnya kalian print, jadi kita coba panggil train data, terus .ism2 pandas. Jadi Panda ini tuh salah satu library yang dapat membantu kita dalam melakukan ini siapa buat data. Jadi tuh Panda ini kita membantu kita lah buat melakukan data management gini. Kayak kita mau hapus NA-nya, kita mau cari NA-nya, itu kita bisa pakai tuh Panda. Terus is NA .sum. Nah, kalau kita bikin train data.tupanda.isna.sum, nanti
dia bakal munculin hasil kayak, oh kolom education level total NA-nya 0, berarti udah nggak ada NA lagi di sini. Terus kalau di Dipres juga 0. Paling kayak gitu sih. Kalau buat yang data ini tuh juga harusnya udah nggak ada NA. Tapi kalau misalnya nanti kalian di ujian itu tetap harus kalian hapus ya missing value-nya. Kalau yang buat data ini sih harusnya nggak ada. Oke, paling ada yang mau nanya dulu. NA itu data kosong ya, jadi data yang nggak valid. Jadi misalkan nih kalau kita di Excel, ini kan kita keisi semua ya. Misalkan kalau si merit ini tuh sebenarnya di datanya tuh kosong kayak gini. Nanti pas kita import, itu nanti bakal jadi NA. Kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu? Oke, paling kurang lebih kayak gitu ya. Nah, lalu di sini kita udah select fiturnya, kita udah drop NA. Habis itu kita melakukan transformasi. Nah, palingan diingat nih, tadi aku udah sempat singgung ya, jadi logistic regression itu cuma bisa mengolah data numerik. Jadi kita itu nggak bisa kayak, kalau di sini tuh kan punya kita tuh kan kayak female, male, terus intermediate, blue, yes, no. Nah, logistic regression nggak bisa mengolah data seperti itu. Jadi datanya itu harus kita ubah jadi numerik dulu. Kebayang nggak gimana maksudnya? Oke? Jadi intinya kita ubah semua string ini nih, intermediate, yes, no, itu kita rubah jadi sebuah integer atau sebuah numerik. Nah, caranya di sini paling aku buat sebuah function aja ya. Jadi kita bikin sebuah function. Cara buat function di Python, kita bisa pakai def, terus nama functionnya, misalnya transform data. Terus di sini kita paling ambil parameter datanya ya. Datanya itu maksudnya yang kayak train data ini. Jadi data yang mau kita transform. Nah, buat pertama, kita mau ngelakuin mapping terlebih dahulu. Mapping itu apa? Mapping itu kayak kita bikin, misalnya blue jadi 0, terus black jadi 1. Ini proses mapping. Nah, cara melakukan proses mapping itu gimana? Kita butuh satu bantuan library lain ya. Jadi, palingan kalian coba ke yang from ini nih, yang import, kalian tambahin satu lagi, from PySpark dot functions import when. Jadi when ini tuh kayak if else gitu sih, if else. Jadi misalkan kayak PySpark. Oh ya, sorry. Ini harusnya PySpark.sql ya. From PySpark.sql.functions import when. Ini tuh kayak if else. Jadi kita kasih if nih. Jika dia intermediate, maka 0. Jika dia low, maka 1. Jika dia high, maka 3. Anggapan kayak gitu. Nah, gimana cara ngelakuin mapping? Cara ngelakuin mapping, kita bisa buat kayak gini. Kita bikin data ke apa nih? Misalkan tadi itu kan kita ngambilnya apa aja? Education level, merit, salary income, sama Dipres. Terus kita lihat, education level masih dalam bentuk string, otomatis harus kita transformasi. Terus
salary income nggak usah karena dia udah dalam bentuk integer. Terus merit harus kita transformasi karena dia dalam bentuk string. Lalu depress juga harus kita transformasi karena dia dalam bentuk string. Jadi di sini, karena kita kan udah tahu nih, kita cuma ngambilnya education level, merit, salary income, depress. Jadi di sini kita mapping data-data education level, merit, depress. Karena dia string. Caranya itu, kita bisa data education. Nah, ini tuh maksudnya kayak gini sih. Kalau misalnya rada bingung, ini aku contohin aja. Misalkan kita print data array education. Gini, misalnya kurung kotak. Kok data? Maksudnya train data ya, so ini kan di luar. Train data education. Education level, sorry. Education level. Nah, ini ada sih education levelnya. Kolom education level. Di sini, jadi kita rubah nih, isi kolom education level, kita rubah jadi apa ya, yang 0 jadi 1, intermediate jadi 0 gitu, low jadi 1, anggapan gitu. Nah, palingan pertama kita ambil dulu nih data with column. Kalau ini kan ngambil kolomnya doang ya. Kalau mau datanya kita bisa pakai data with column, education level. Habis itu, koma, when, tutup kurung, ketika data punya education level sama dengan low, kita rubah dia jadi 0. Nih harusnya di sini tuh, nah di sini harusnya muncul ya. Kalau kalian muncul autocomplete gini harusnya kalau pakai yang di Google Colab. Jadi when itu adalah sebuah function yang depannya ini tuh condition, kondisinya apa. Terus yang kedua itu value-nya. Jadi dia bakal jadi apa. Jadi ketika data education levelnya low, kita rubah jadi 0. Nah, terus habis itu ada intermediate lagi kan. Jadi di sini kita dot aja, dot when lagi, ketika data punya education level sama dengan intermediate. Ini paling aku enterin aja. Jangan, ini nggak bisa, intermediate. Oh ya, paling buat Python ini kalian harus perhatiin ya, tab, enter, itu harus kalian perhatiin. Jadi kalau misalnya kalian buat kayak gini, nih harusnya nggak bisa, nggak boleh. Dalam function artinya harus di tab semua. Ketika dia intermediate, maka koma dia 1. Nah, kalau selain itu, kita tinggal pakai dot otherwise. Selain itu, 2. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau udah, ini kita masukin ke dalam data. Jadi kita simpan lagi ke dalam data. Nah, kalau udah, paling kita copy-paste, lakukan hal yang sama untuk merit dan depress. Jadi di sini data with column merit. Terus ketika meritnya itu sama dengan yes, maka dia 0. Bedanya di sini tuh nggak usah ada when lagi, tapi langsung otherwise aja. Otherwise, 1. Nah, paling ini kita ganti aja. Ketika dia depress-nya yes, 0, slide itu 1.
Ya udah, palingan sampai sini dulu, coba disalin dulu aja. Nah, jadi intinya kayak gitu ya. Di sini tuh kita ngelakuin mapping, nanti yang yes jadi 0, yang 0 jadi 1. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau nanya dulu buat proses mapping? Oke. Nah, ini paling kalau misalnya udah, kita lanjut lagi aja. Nah, terus buat kita mau ngelakuin logistic regression, jadi di sini tuh kan kita mau pakai model logistic regression kan ya. Nah, kita harus menggabungkan ini deh, palingan. Nah, di sini tuh kan kita udah punya data-data kan, education level, merit, salary, income, depress. Palingan ini kita coba print dulu deh. Ini coba kalian di sini kasih return data terakhir. Nah, kalau misalnya udah, coba di sini kalian bikin train data sama dengan transform data punya train data. Terus coba kalian print train data dot show. Nah, dot show ini nanti harusnya bakal menampilkan semua data di train data. Nah, sekarang harusnya semuanya udah berubah jadi integer ya. Nah, tapi logistic regression itu nggak bisa kayak pakai data frame kayak gini. Ini kan namanya data frame ya. Tapi dia tuh harus dalam bentuk vektor untuk menganalisa. Maksudnya vektor itu kayak gini. Misalkan kita bikin A, dan A sama dengan kurung kotak 1, 2, 3. Terus saya kurung kotak ini. Nah, data yang bisa diolah itu cuma data yang berbentuk seperti ini doang. Sedangkan data kita itu kan enggak, ini kan masih dalam bentuk kayak table gini kan ya, kayak terpisah-pisah. Jadi kita harus rubah data kita itu menjadi bentuknya seperti ini. Gimana cara rubahnya? Itu kita bisa pakai yang namanya vector assembler. Oh ya, mungkin kalau yang bingung ini maksudnya kayak gimana, ini tuh maksudnya kayak ini satu direpresentasikan sebagai education level, 2 sebagai merit, 3 sebagai salary income. Anggapan gitu ya. Dan tipe datanya harus berbentuk seperti ini. Nggak boleh yang kayak punya kita. Nah, gimana cara rubahnya? Kita bisa pakai yang namanya vector assembler. Jadi paling di sini kita import lagi si vector assembler from PySpark.ml, habis itu .feature. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita import vector assembler. Kalau udah, kita jalanin aja. ML ini buat machine learning ya. Nah, palingan kalau udah, di sini kita tambah ini di transform data. Jadi kan bagian atas itu kita nge-mapping ya. Terus yang kedua ini kita ubah data menjadi vektor. Nah, caranya kita langsung aja panggil lagi si vector assembler. Di kontrol spasi harusnya muncul autocomplete. Vector assembler habis itu, nah, vector assembler itu dia ada 3 parameter ya. Ada input kolom, output kolom, sama handle invalid error. Nah, jadi di sini kita masukin dulu nih input kolomnya apa. Kita bisa tulis input call segini, input
input kolomnya sama dengan apa. Misalkan kalau vector assembler ini kayak apa sih data yang mau kita sebagai fitur. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya data dari kan cost nih. Input kolom kita. Apa sih kolomnya? Kolomnya ini bisa didapatkan dari semua kolom kita ini, education level, merit, salary income. Jadi anggapan sekarang itu kita mau menggabungkan si education level, merit, salary income jadi satu kolom. Ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi langsung aja ambil kolomnya, kita bisa data.column. Itu buat ngambil kolom. Jadi nanti ini tuh bakal jadi kayak education level, merit, salary, income. Anggapan gitu. Nah, terus habis itu, di sini, oh ya, ini tuh kan kita bakal ngambil semua ya, di press-nya juga. Tapi di press ini kan sebagai label. Jadi di press-nya tuh nggak usah kita ambil. Jadi kita buang sih di press-nya. Cara buangnya tinggal cost.remove di press. Kayak gitu. Jadi diingat aja, data yang mau kita pakai itu, yang kita masukin sebagai input kolomnya itu adalah fitur-fitur yang bakal kita pakai. Education level, merit, salary income. Makanya kita remove sih di press. Nah, kalau misalnya udah, kita masukin nih input kolomnya cost. Habis itu, output kolomnya, itu terserah kalian mau namanya apa aja bebas. Misalkan di sini aku tulisnya features. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita masukin nih ke dalam data. Nah, terus terakhir ini jangan lupa di transform ya. Transform data. Nih, ibaratnya bikin dulu kayak gini. Kita buat vector assembler buat menggabungkan si kolom-kolom. Habis itu kita transform data yang semua banyak ini nih. Kita transform jadi gabungin data-data dengan kolom education level, merit, salary income. Paling kalau misalnya aku coba jalanin dulu, terus aku coba transform data, terus di show, nah nanti jadinya kayak gini. Feature-nya itu si 2, 1, terus ini 85 juta, kayak gitu. Nah, paling ada yang bingung dulu nggak buat feature-nya? Nah, sekarang si feature ini tuh harusnya udah mirip sama yang punya kita ya. Kayak jadinya 1, 2, 3 kayak gini. Dalam bentuk vektor. Oke, palingan kalau misalnya udah, di sini itu kita mau melakukan normalisasi. Mungkin kalau kalian baca di sini itu terakhir ada normalisasi ya. Nah, normalisasi ini tuh gunanya buat apa? Jadi kalau kalian perhatiin, di sini kan education level itu ada 2, ada 0, ada 1 kan. Terus salary income ada bervariasi lah. Nah, data ini tuh sebenarnya agak sulit buat kita olah. Jadi kita mau melakukan normalisasi agar range datanya itu berada pada range yang sama. Misalkan yang umum dipakai itu range 0,0 sampai 1. Jadi misalkan nih, tadi education level itu kan ada 0, 1, 2. Nah, setelah kita lakukan normalisasi, nanti data yang terbentuk itu jadinya 0,5 sama 1. Kayak gitu. Ini tuh gunanya buat menyamaratakan range-nya doang sih. Supaya kita pas mau melakukan analisa itu lebih bagus juga buat modelnya. Karena mereka berada pada range yang sama. Ya udah, palingan ada yang bingung. Ya udah,
ini paling lanjut lagi ya. Nah, gimana cara kita melakukan normalisasi? Di sini kita bisa import lagi. Kita import lagi si standard scalar. Jadi di sini tuh udah dibilang ya, kalian normalisasi pakai standard scalar package. Nah, jadi di sini tuh kita import si standard scalar from PySpark, habis itu .ml, .feature juga, terus import standard scalar. Nah, kalau kalian nggak mau kayak buang-buang tempat kayak gini, tuh kalian bisa aja tinggal dikomain, sama aja. Nah, kalau misalnya udah dijalanin, terus di sini kita baru melakukan normalisasi. Nah, cara melakukan normalisasinya itu, kita langsung bikin aja nih, panggil si standard scalar, terus buka kurung, habis itu kita masukin, di sini tuh kan ada with min, with std, input call, output call. Nah, paling buat with min, with std-nya ini nggak kita pakai dulu. Jadi di sini kita pakainya input call sama output call. Nah, input call-nya itu kita jelasin dari mana. Oh, dari si features. Jadi maksudnya itu kita mau menormalisasi dari kolom feature ini. Kayak gitu. Kolom dari feature, habis itu kita komain output call-nya itu mau apa. Misalkan output call-nya itu scale features. Kalau udah .transform data. Nah, kalau udah kita masukin nih ke dalam data. Jadi hasil data yang sudah dinormalisasi kita simpan lagi ke dalam variabel data ya. Nah, kalau misalnya udah, ada satu step lagi yang harus kita lakukan. Ini tuh masukin ke scalar aja deh, scalar. Jadi ini tuh kayak model buat melakukan standar scalarnya. Jadi kita bikin sebuah objek scalar. Habis itu gimana kita melakukan normalisasinya? Kita tinggal panggil data sama dengan scalar.fit, buka kurung, data. Jadi kita mau nge-inputin datanya. Fit ini tuh kita masukin data kita tuh buat dinormalisasi. Nah, kalau misalnya udah, kita .transform data. Nah, palingan ini udah. Kalau misalnya udah, kita coba jalanin lagi aja. Bisa jalanin ke yang bawah. Scale features. Bentar. Oh, bentar. Palingan. Oh, tadi itu kita paling coba ini ya. Jadi tadi itu kan udah kita jalanin ya. Jadi datanya itu sudah berubah. Palingan kalian coba jalanin ulang lagi aja dari read CSV-nya. Habis itu select feature-nya, terus lakuin NA-drop. Habis itu baru kita coba jalanin yang function ini, kita ubah di transform data. Oh, bentar. Sorry, ini nggak ada yang .transform datanya ya. Jadi di standard scalar ini tuh kita cuma buat objek dari standard scalar-nya doang. Paling udah nih dijalanin dulu aja. Terus coba kita jalanin lagi dari atas ya.
Nah, kita transform datanya sekarang di bawah. Nah, sekarang harusnya datanya udah muncul ya. Nah, palingan ini kalau misalnya kayak ada titik-titik nih, scale feature ini kan kepanjangan ya. Cara ngatasinnya itu kita bisa kasih aja truncate sama dengan false. Kalau nggak nih 10, oh sorry, ini jangan ditransform lagi ya. Jadi palingan kita lakuin truncate sama dengan false. Jadi dia tuh cuma boleh satu kali ditransform doang, cuma bisa dirubahnya sekali doang. Soalnya kan kalau kita rubah lagi kan udah kolomnya udah berubah. Nah, sekarang datanya itu udah keluar sesuai yang diinginkan. Nah, paling ada yang mau nanya dulu. Intinya di sini tuh kita pertama lakuin mapping isi kolomnya, isi datanya, terus kita ubah datanya jadi vektor lewat vector assembler. Terus kalau udah, kita buat normalisasi pakai standar scalar. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah, palingan di sini tuh kita mau ngelakuin, ini kita lanjut ya, ke generate model ya. Jadi kita bikin model dari logistic regression-nya. Nah, palingan kita itu butuh import lagi. Jadi di atas ini kita import lagi from PySpark .ml .classification. Habis itu kita import si logistic regression. Nah, kalau misalnya udah, sekarang di bawah kita bikin modelnya. Nah, cara buat model si logistic regression-nya itu kita tinggal buat aja model sama dengan logistic regression. Habis itu buka kurung, feature call-nya itu apa? Jadi kolom fiturnya itu apa? Oh, si scale feature dong, kan kolom yang udah kita lakuin normalisasi tadi terakhir. Jadi kita pakai kolom scale feature. Habis itu bilang label kolomnya itu apa? Nah, label kolomnya ini kan si depress ya. Jadi anggapan feature call ini fitur apa yang mau kita jadiin untuk melakukan klasifikasi, terus label kolom ini tuh yang dia tuh depresi atau enggak. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita coba kasih max iter. Di sini kalau kalian lihat itu, dia udah bilang nih, generate model use logistic regression to generate the model with 10 as the max iteration. Jadi nanti itu bakal ada 10 iterasi. Kalau biasa bahasanya epoch ya, jadi bakal terjadi 10 iterasi. Nah, gunanya iterasi ini tuh apa? Jadi kayak semakin banyak iterasi, kita berharapnya itu error yang dihasilkan itu akan semakin berkurang. Jadi model yang kita buat itu akan semakin bagus. Nah, paling kayak gitu ya maksudnya. Nah, jadi di sini kita kasih max iternya 10. Nah, habis itu di sini kita kasih .fit. .fit ini tuh buat ngelakuin training. Terus apa sih yang mau kita lakuin training? Dari train data. Jadi kita nge-training dari si train datanya ya. Kalau udah kita jalanin aja. Nah, setelah modelnya udah terbentuk, sekarang kita mau cari prediksi dari tes data punya kita. Jadi kita bikin aja nih ada
variable prediction sama dengan model dot transform test data. Skill feature. Oh, sorry. Tadi kelupaan. Si tes datanya jangan lupa kalian transform juga ya. Tadi itu kan di atas kita baru transform si train data. Jadi di sini kita transform juga si tes datanya. Kalau udah, coba kita jalanin lagi si prediction-nya. Nah, seharusnya prediction-nya sudah. Habis itu kita print si prediction-nya ya, misalnya. Print si prediction-nya, habis itu dot show angket ini supaya kayak dia tuh nggak kepotong. Nah, sekarang udah jadi. Jadi ini adalah hasil prediction-nya. Nah, palingan ini tuh agak ribet ya. Tapi intinya kayak gini. Paling yang kalian perhatiin itu yang probability sama prediction-nya aja. Nah, jadi di sini tuh dia bilang probability yang row paling atas ya, 0,87 habis itu koma 0,12. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi kalau kalian lihat di sini nih, di logistic regression. Nah, mungkin aja dia tuh nggak bener-bener di satu gitu, mungkin aja nggak. Mungkin aja dia tuh sebenarnya di tengah-tengah. Nah, tapi kalau yang 0 lebih gede, kayak di sini itu proporsinya, nih, misalkan kalau kita lihat nih, proporsinya itu yang sebelah kiri itu lebih gede. Nah, sebelah kiri itu mewakili 0, yang sebelah kanan tuh mewakili 1. Jadi kalau yang 0 lebih gede, otomatis dia tuh terprediksi sebagai 0. Kalau yang 1 lebih gede, dia terprediksi sebagai 1. Nah, karena di sini gitu kan kita pakai yang logistic regression buat yang 0,1. Labelnya ada 2. Jadinya kalian cek, kalau dia lebih condong ke yang bawah, maka dia itu 0. Kalau dia lebih condong ke yang atas, maka dia itu 1. Nah, paling sampai sini buat tampilin prediction-nya. Nah, paling ada yang masih bingung. Ya kalau misalnya udah, paling kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita bakal diminta untuk evaluasi. Jadi kita itu diminta buat tampilin akurasi dari model kita. Nah, gimana cara bikin akurasi? Cara menghitung akurasi, itu kita bisa import library lagi. Jadi import aja di atas, from, PySpark, seperti biasa, terus .ml, .evaluation, habis itu import binary classification evaluator. Kalau udah dijalanin lagi. Nah, kalau misalnya udah, oke. Di bawah sini, ini paling kita bikin lagi ya satu row baru. Nah, sekarang di sini kita bikin dulu nih si model, si binary evaluatornya. Misalnya eval sama dengan binary classification evaluator. Nah, terus label kolomnya itu dari siapa? Jadi, apa sih yang bakal kita evaluasi? Nah, itu dari si depress. Jadi, depress itu kan anggapannya kayak targetnya ya. Jadi, targetnya itu dia depresi. Kenyataannya mungkin prediksinya tuh mungkin bisa aja dia nggak depresi, tapi targetnya itu depresi. Mungkin aja tuh bisa terjadi.
Nah, jadi di sini kita kasih dulu nih label kolomnya di press, yaitu ini adalah targetnya. Kalau udah kita jalanin, habis itu kita print akurasinya. Nah, print aja akurasinya. Di sini itu kalian bisa di-komen aja langsung, terus masukin apa hasil evaluasinya. Dan di sini aku bikin aja hasil akurasinya. Akurasinya itu didapatkan dari eval.evaluate dari si prediction. Nah, terus kalau misalnya udah, kita tinggal tampilin aja. Akurasinya 0,87. Mungkin kalau mau lebih bagus, bisa dikali 100. Kayak gitu. Nah, jadi ini tuh cara kerjanya gimana? Jadi anggapannya paling kayak gini sih. Jadi misalkan kita punya CD press, terus sama ada yang prediction. Terus misalnya di sini di pressnya 0, terus prediction-nya 0, di pressnya 0, prediction-nya 0. Terus tiba-tiba di pressnya 0, prediction-nya 1. Terus di pressnya 1, prediction-nya 1. Terus 1, terus di sini ada 1, dan terakhir ada 1, 0. Nah, sebenarnya cara ngitungnya itu kayak gini sih. Jadi kita hitung ada berapa sih yang akurat. Kalau di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 yang akurat. Habis itu kita bagi sama semua data yang ada. Data yang ada di sini itu anggapan ada 7. Nah, kalau udah, di sini nanti ketemu hasilnya, kita kali sama 100. Nah, ini nanti adalah hasil akurasinya. Sebenarnya cara kerjanya kayak gitu sih, si binary classification evaluator itu. Nah, paling ada yang mau nanya dulu sampai sini. Atau mungkin ada miss di yang di mana gitu. Paling ini kita sekedar review dikit dari awal ya. Jadi yang pertama itu kan kita bikin dulu nih objek Spark-nya. Jadi di sini bikin objek Spark. Objek Spark untuk membantu kita mengolah datanya. Terus kalau udah, di sini kita read datanya. Masukin ke dalam data kita baca dari CSV. Nah, terus kalau udah, di sini kita melakukan select feature. Jadi kita pilih aja data-data apa aja sih yang penting untuk kita lakukan klasifikasi. Nah, terus kalau udah, kita drop kolom NA. Jadi drop kolom missing value atau NA. Kalau misalnya udah, di sini kita melakukan transformasi data. Jadi kita bikin nih kayak data yang kolomnya education level, terus kita cek ketika dia itu low, maka dia itu 0. Ketika dia itu intermediate, maka dia itu 1. Selain itu, 2. Terus yang merit, ketika dia merit, yes-nya 0, maka selain itu 1. Intinya ini tuh buat mapping. Nah, kalau udah, di bawah ini kita ubah datanya menjadi vektor. Yang jadi feature ini nih, kolom feature ini. Karena kita nggak bisa menganalisa menggunakan logistic regression ketika datanya tuh masih dalam bentuk bukan vektor seperti ini.
Yang education level, merit, salary, income ini kan sekarang belum vektor ya. Jadi kita ubah jadi vektor pakai vektor assembler. Kita masukin input kolomnya apa aja, yaitu si education level, merit, salary, income. Habis itu output kolomnya apa aja. Output kolom itu yang bakal menjadi kolom baru yang bakal terbentuk, yaitu kolom feature. Dan kita .transform dari data, jadi kita tuh transform dari si datanya. Nah, kalau udah, terakhir itu kita lakukan normalisasi. Jadi di sini itu normalisasi. Kita normalisasi si data yang 0 itu yang kayak ini nih salary income. Ini kan range-nya gede ya. Jadi kita normalisasi supaya datanya itu berada pada range 0 sampai 1. Nah, pakai standard scalar. Yang pertama itu kita bikin dulu nih objek si standard scalar-nya. Input kolomnya itu dari si feature, output kolomnya itu dari si scale feature, yaitu kolom baru. Nah, kalau udah, kita lakuin data sama dengan scalar.feed data. Jadi kita ambil data yang dari udah kita punya nih, kita feed sama si aturan ini, terus kita transform. Kita transform dan sekarang range-nya itu jadi 0 sampai 1. Kalau udah kita return. Nah, transformasi ini tuh bakal dipakai di mana? Dia akan menghasilkan kolom ini. Yang scale feature ini. Nah, habis itu, terakhir kita bikin model dari logistic regression. Kita bikin model logistic regression untuk melakukan classification. Feature kolomnya itu dari scale feature yang setelah kita lakukan normalisasi, lalu label kolomnya itu dari depress, yaitu label kita. Yang kita mau cek dia tuh beneran depresi apa enggak, itu labelnya tuh si depress ini. Terus kasih max iteration-nya 10, terus kita .fit train data, jadi kita ngetrain si train datanya. Jadi diingat aja nih, di fit ini tuh kita fit train data, karena kan kita mau ngelatih train data ya. Habis itu yang di model prediction itu kita transformnya test data, karena kita mau ngecek si test datanya dengan model sesuai apa tidak. Nah, kalau misalnya sudah, nanti kita tinggal lakukan binary classification evaluator buat menghitung akurasi. Dan kolomnya itu dari si depress. Kalau udah, kita hitung aja akurasinya dari eval.evaluate prediction. Yang cara perhitungannya sebenarnya seperti ini. Kalau udah dapat akurasinya 87%, sorry. Nah, nanti kalian itu bakal diminta buat punya akurasi 85% atau lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kita salah pilih fitur. Misalkan ada yang fitur salah kita pakai, itu seharusnya akurasinya bakal berkurang. Jadi nanti kalian coba trial and error aja. Ya udah, harusnya sampai sini aja. Ada yang mau nanya dulu? Udah, kalau misalnya udah, ini paling kita langsung absen aja ya. Dibuang langsung ke tong sampah. Nah, ini Hawari, Briando, sama Safira ada gak? Halo? Gak ada ya? Ya udah. Yosua ada? Lydia? Gracelia?
Muhammad Muli Syafah, Vincentius, Ariel, Chris Andre ada? Chris Andre nggak ada ya? Andi Satria ada? Ada ya? Tiffany ada? Ivan Valentino, Andre Gunawan ada? Shelin, Ferran, Novin, Adimas, Ricky, Nicola, Hanif ada? Denny ada? Denny Susanto, Leo Agung ada? Raihan Naiwan ada? Josefanus, Denny Afandi, Pandu, Anderson, Mutia, Ilhas, Hendrik, Nah, palingan ini Chris Andre sama Hanif ada gak? Oke, Hanif ada ya. Chris Andre ada? Chris Andre ada gak? Oke, palingan ini kalau menurut peraturan, ini buat Chris Andre nanti diabsenin dulu ya. Ntar kalau misalnya emang ternyata ada, nanti bikin surat kebijakan aja. Hawari juga nggak ada ya, Hawari sama Safira. Oke. Udah palingan pertemuan kita udah berakhir sampai sini. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas.